baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok berapa tadi? 10 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Dan kemudian tadi setelah saya telah ternyata kayaknya kita menggunakan sumber yang sama ya. Adik-adik kemarin mencarinya di ini ya, modulnya Pak Sunawan, ya. Modul 2 dan pengarahnya dari Pak Sunawan. Iya bukan? Atau dari mana itu sumbernya? Iya. Ya benar ya, berarti sama. Cuma di sini saya akan memberikan penguatan saja ya, karena tadi memang dari kelompok 10 sudah menyampaikan dengan sangat baik seperti itu. Nah, hari ini yang kita bahas yaitu pengembangan materi dan media dalam pelayanan BK pribadi sosial dengan menggunakan penggunaan teknologi. Yang pertama yaitu konsep dasar dalam media dalam pelayanan BK. Nah, komunikasi dan interaksi antar konselor dengan siswa merupakan proses penting dalam keseluruhan layanan bimbingan dan konseling. Interaksi dan komunikasi dilakukan dengan maksud untuk membahas suatu konten atau materi tertentu guna mencapai tujuan layanan yang diberikan. Nah, ketercapaian tujuan layanan bimbingan konseling merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan siswa di sekolah sehingga mereka dapat mencapai perkembangan yang optimal. Artinya teman-teman, untuk dapat kita memenuhi kebutuhan siswa di sekolah itu maka perlunya adanya pemberian informasi. Maka dari itu dengan adanya media sendiri dapat membantu guru BK untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Seperti yang kita tahu juga bahwa media itu kan adalah sarana atau alat yang dapat menyampaikan pesan. Sehingga di sini seorang guru BK itu wajib menggunakan media dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada peserta didik. Seperti itu ya, bisa dipahami dari konsep dasar. Kemudian adapun kontribusi media dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara lebih spesifik yang dipaparkan oleh Burdin dan Bird pada tahun 1999 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, isi layanan bimbingan dan konseling lebih terorganisir dan terpilih. Artinya dalam penggunaan media sendiri, konten atau isu yang kita sampaikan lebih terstruktur dan sistematis sehingga peserta didik lebih mudah dalam menangkap pesan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah penyampaian isi bimbingan dan konseling lebih terstandar. Mengapa terstandar? Ketika misal nih ada dua konselor yang sedang melakukan proses layanan di dua tempat yang berbeda. Tetapi ketika dua konselor itu menggunakan media yang sama, maka pesan yang disampaikan juga akan sama. Contohnya mereka menggunakan media film dengan judul yang sama, dengan konten yang sama. Sehingga pesan yang disampaikan kepada peserta didik walaupun dari tempat yang berbeda, tapi pesan yang disampaikan dan diterima oleh peserta didik itu sama, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, layanan bimbingan dan konseling menjadi lebih menarik. Nah, tentunya kalau menggunakan media tentu menjadi lebih menarik dan membuat layanan tidak monoton seperti itu. Dan kemudian dengan penggunaan media ini menuntut seorang konselor atau guru BK itu menjadi lebih interaktif dan kreatif dalam menciptakan atau memilih media apa yang akan digunakan. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling menjadi lebih interaktif. Karena apa? Dengan menggunakan media maka kita akan bisa menampilkan konten yang memicu adanya diskusi seperti tanya jawab, memberi tanggapan antara peserta didik atau klien dengan konselor itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah waktu yang digunakan lebih singkat. Ini jelas ya. Kemudian yang keenam, kualitas belajar dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling dapat ditingkatkan. Sudah jelas. Kemudian yang ketujuh, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat diberikan kapanpun, dimanapun, ketika diperlukan. Nah, jangan salah ya teman-teman, di era sekarang ini penggunaan media itu sangat diperlukan. Apakah teman-teman di sini sudah pernah mendengarkan yang namanya cyber counseling? Apa itu cyber counseling, teman-teman? Ya, konseling yang dilakukan secara online ya. Bahkan di peer counselornya UNES sendiri, ketika teman-teman ingin melakukan konseling, saat mengisi screening itu pasti diberikan pilihan ingin melakukan konseling secara tatap muka
atau online. Tapi memang kalau konseling itu baiknya langsung tatap muka ya, karena bagaimana ya, kita bisa menggali emosi dari konseli itu lebih baik dengan kita bertatapan langsung. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa melakukan konseling online seperti itu. Kemudian berkembangnya sikap positif individu terhadap apa yang dipelajari dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Artinya ketika seorang konselor itu mampu menggunakan media dengan baik, maka akan munculnya sikap positif dari peserta didik tentang profesi kita nih. Oh, berarti bimbingan konseling itu bukan sebuah profesi yang menakutkan, tapi sebuah profesi yang profesional seperti itu dan menyenangkan dan sebagainya. Intinya membangun sikap-sikap positif dari diri siswa. Kemudian yang ke-9, peran konselor dapat ditingkatkan. Nah, kan banyak sekali stigma yang ada di sekolah ya, terutama murid, bahwa konselor itu adalah profesi yang menakutkan, seperti itu ya. Polisi sekolah, satpam sekolah, dan lain sebagainya. Nah, melalui media ini kita dapat mengubah persepsi itu bahwa oh ternyata layanan BK itu menyenangkan loh, tidak hanya mendengar guru BK mengoceh atau mendengar guru BK marah-marah, tapi dengan media BK sendiri kita bisa menggunakan seperti media foto, film, dan sebagainya ke dalam pelayanan yang kita lakukan, seperti layanan bimbingan klasikal dan juga bimbingan kelompok. Nah, kemudian yang ke-10 adalah isu yang dibahas dalam kegiatan bimbingan klasikal menjadi lebih konkret. Nah, coba teman-teman bayangkan ketika melakukan bimbingan klasikal tanpa adanya PowerPoint, tanpa adanya media video atau foto dan sebagainya, tapi guru BK hanya berdiri dan menyampaikan materi tanpa ada media apapun. Berarti kan teman-teman hanya membayangkan informasi itu secara imajinatif dan abstrak. Nah, kemudian dengan adanya media seperti PowerPoint ataupun penampilan foto atau video, maka isu atau informasi yang awalnya abstrak menjadi konkret. Apa itu konkret, teman-teman? Nyata, dapat dilihat oleh panca indera dan dirasakan oleh panca indera itu sendiri. Oke ya, bisa dipahami ya? Lanjut. Kemudian tahapan pemilihan media dalam pelayanan BK. Yang pertama, menganalisis peserta didik. Caranya dengan apa? Menganalisis peserta didik itu bisa dilihat dari misal segi usia peserta didik itu, kelasnya, atau latar belakang budaya. Misal nih, kemarin kan Pak Ilmi bilang bahwa ternyata layanan bimbingan konseling itu tidak hanya di sekolah menengah saja, SMP dan SMA, tapi juga ada di SD. Kita bayangkan kalau kita melakukan bimbingan klasikal di SD, di kelas siswanya misal kelas 2 dan 3 seperti itu. Tapi konten yang kita tampilkan tentang bahaya seks bebas, kan tidak sesuai ya dengan umur mereka. Nah, lebih sesuainya seperti apa? Seperti cara bergaul dengan baik, cara sopan santun, dan sebagainya. Atau mungkin kalau kita melakukan bimbingan klasikal, terus siswa kita kelas 3 SMA yang seharusnya sudah tentang membicarakan karir, tapi kita masih menampilkan konten tentang adab cara makan yang benar, kan itu sudah bukan masanya seperti itu. Jadi media yang kita tampilkan pun harus sesuai dengan usia maupun kelas dari peserta didik itu. Kemudian latar belakang budaya juga harus diperhatikan. Kita ini kan hidup ya, saling berdampingan, tapi ternyata memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Seperti itu. Kemudian ketika kita melakukan bimbingan kelompok misalnya, ternyata nah, ternyata nih ada misal satu siswa yang ternyata memiliki keturunan dari Timur Tengah, misal Arab gitu, seperti itu. Nah, terus kita kontennya tentang sopan santun. Kalau di Indonesia itu kan kalau orang tua bicara kita tidak menatap matanya, berarti tidak sopan ya? Ya. Sedangkan kalau di Timur Tengah itu, budaya Timur Tengah itu, kalau kita menatap mata, apalagi lawan jenis, itu tidak sopan. Karena bisa menimbulkan hawa nafsu dan sebagainya seperti itu, sehingga hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan juga ya. Kemudian menetapkan tujuan media. Nah, jadi penggunaan media itu harus bertujuan sama dengan apa, layanan apa yang kita gunakan. Misalnya ketika layanan bimbingan konseling itu, misal bimbingan klasikal, kita mengangkat tema tentang bullying, maka media yang kita gunakan juga itu harus
memaparkan atau membuat konten tentang bullying itu sendiri, seperti itu. Kemudian memilih media layanan bimbingan dan konseling. Nah, kalau media layanan bimbing konseling itu kan ada banyak ya, ada yang bentuknya audio, visual, atau ada yang audio visual gabungan dan sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian pengembangan berbagai media BK. Yang pertama media visual. Kalau media visual itu artinya apa teman-teman? Ada gambaran dan bisa dilihat dengan apa? Dengan apa teman-teman? Dengan indera apa? Penglihatan mata ya. Jadi media visual tidak memerlukan peralatan khusus untuk menampilkannya. Jenis media ini mampu menjadikan gagasan atau informasi yang awalnya abstrak menjadi konkret. Kemudian suatu gagasan atau informasi yang semula hanya bisa dibayangkan secara imajinatif di dalam mental menjadi suatu yang lebih nyata. Jelas ya? Kemudian nih, salah satu contoh dari media visual yaitu gambar diam. Gambar diam merupakan representasi dari fotografis atau foto dari orang, tempat, atau benda. Gambar diam banyak ditemukan dalam buku-buku, majalah, koran, katalog, dan kalender. Nah, gambar diam juga dapat berupa bahan cetakan belajar atau ilustrasi yang berukuran besar yang dicetak pada material tahan lama, misalnya seukuran X banner. Misal nih, ketika saya melakukan bimbingan klasikal dengan mengangkat tema kiat sukses, tentang kiat sukses. Nah, saya menampilkan gambar ini. Kira-kira teman-teman bisa menganalisis gambar ini tidak? Coba satu orang ada nggak yang bisa menganalisis gambar ini? Ayo. Ketika bayangkan saya di sini seorang guru BK melakukan bimbingan klasikal, materinya tentang kiat-kiat sukses gitu. Terus saya menampilkan gambar ini. Kira-kira apa yang bisa dianalisis? Ada yang bisa menggambarkan dari gambar diam yang saya tampilkan tidak? Ayo coba, mana Mas Haidar? Gimana Mas? Coba Mas, dianalisis Mas. Ini maksudnya apa nih gambarnya ini? Perbedaan orang yang sukses sama yang gagal. Nah, itu kalau ketemu masalah itu langsung menyerah. Dan kalau orang sukses itu harus mencari solusi sampai sukses. Oh iya benar. Tepuk tangan buat Mas Haidar. Jadi itu ya teman-teman, walaupun hanya gambar yang saya tampilkan, tapi ternyata menyampaikan pesan loh, seperti itu. Sehingga media gambar diam juga bisa kita gunakan untuk pelayanan bimbingan dan konseling yang kita lakukan. Kemudian kedua, bagan atau chart. Nah, ini merupakan representasi visual dari hubungan antar konsep atau gagasan yang abstrak, seperti kronologi, kuantitas, dan hierarki. Penggunaan setiap bagan seharusnya dimanfaatkan untuk menyampaikan satu konsep, konfigurasi konsep. Nah, ini contohnya teman-teman. Misalnya, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua tentang cara mengikuti UTBK. Bayangkan kalau tidak ada gambar ini. Saya berdiri di sini, teman-teman silahkan membuka https portal SNBB, MPB, dan sebagainya. Itu kan malah kayak gimana ya? Teman-teman juga tidak paham apa sih sebenarnya itu. Nah, dengan adanya bagan ini lebih mempermudah. Selain mempermudah saya untuk tidak usah menyampaikan secara verbal, dan memudahkan kepada teman-teman juga untuk mengakses link hingga tahap dari mengikuti UTBK itu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian grafik. Nah, grafik merupakan representasi visual dari data atau angka-angka. Grafik adalah hubungan antara unit-unit data dan bagaimana pola kecenderungannya. Data yang disajikan dalam bentuk grafik akan lebih cepat ditafsirkan dan dipahami dibandingkan dalam bentuk tabel. Ada 4 jenis grafik, yakni garis, batang, lingkaran, dan gambar. Nah, ini contohnya grafik apa ini teman-teman? Lingkaran ya. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah kasus kekerasan seksual di ranah komunitas. Nah, di sini kasusnya sebesar 2091. Di mana kasus tertinggi apa teman-teman? Perkosaan ya. Perkosaan sebesar 715 korban, kemudian disusul dengan pelecehan seksual ya. Pelecehan seksual
Pencabulan mana? Oh iya, pencabulan 551, kemudian disusul pelecehan seksual sebesar 520, kemudian persetubuhan, kemudian ada cybercrime, eksploitasi seksual, dan terakhir percobaan perkosaan. Nah, ketika saya gambarkan melalui diagram lingkaran begini, lebih gampang dipahami atau tidak dibanding saya hanya menyampaikan dengan verbal? Gampang ya. Kemudian poster, ada yang pernah membuat poster? Tujuannya apa membuat poster? Disuruh aja. Poster itu memuat tentang apa, teman-teman? Nah, informasi. Jadi poster merupakan media yang mengkombinasikan visual dari gambar, garis, warna, dan kata untuk menarik dan mempertahankan perhatian audiens yang cukup lama guna mengkomunikasikan pesan singkat, biasanya pesan yang bersifat persuasif. Nah, di sini contohnya poster tentang sekolah memang tempat untuk belajar, tapi belajar tidak harus di sekolah. Dunia dan seluruh isinya menyimpan banyak ilmu yang masih tersembunyi. Artinya poster yang saya tampilkan ini ingin menyampaikan pesan dari, oh ternyata belajar itu tidak harus di sekolah, tapi di mana saja bisa, seperti itu. Kemudian poster juga bisa bertahan lama, karena biasanya poster ditempel ya, ditempel di guding-guding seperti itu, sehingga bertahan lama. Sehingga ketika ada orang yang lewat, oh bisa baca, kemudian ada yang lewat lagi bisa baca. Kemudian selanjutnya yaitu multimedia dan hypermedia. Pengertian multimedia, ada yang baca nggak? Saya ngos-ngosan. Ada yang mau baca nggak? Siapa ya? Dulu saya belum hafal nama-nama. Saya tunjuk ya. Kak Atalia mana Kak Atalia? Bantu ya, bantu baca ya. Multimedia tuh apa? Multimedia itu merupakan berbagai macam media Multiple media. Secara spesifik, multimedia dapat didefinisikan sebagai kombinasi berbagai format media, mulai dari gambar, suara, dan animasi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan suatu informasi. Bisa langsung dicontohkan, contohnya apa kalau multimedia? Multimedia itu kan gabungan ya, tidak hanya misal gambar saja, video saja seperti itu, tapi gabungan, bisa gabungkan antara audio, visual, gambar, dan lain-lain. Contohnya apa itu? Film, betul. Nah, salah satu contoh nyatanya adalah film, karena film itu gabungan antara apa? Audio dan juga visual, seperti itu. Jadi jelas ya, multimedia itu adalah gabungan teman-teman dari berbagai media. Jadi tidak hanya satu saja seperti itu. Kalau satu saja kan, kalau gambar saja ya gambar diam, kan tidak bergerak seperti itu. Dan tidak ada suaranya, jadi bukan audio, tapi hanya gambar diam yang bisa kita lihat secara visual saja. Kemudian yang selanjutnya adalah hypermedia. Nah, hypermedia ini merupakan media yang terhubung secara khusus. Hypermedia dapat didefinisikan sebagai format media visual, suara, potensi, animasi, dan lain sebagainya yang saling terkoneksi melalui hypertext dalam membahas suatu topik. Ada yang tahu contoh dari hypermedia? www, betul. Betul, contohnya adalah www. Dan salah satu yang saya tampilkan PowerPoint ini juga adalah salah satu contoh dari hypermedia, karena dia bukan hanya memuat teks saja, tapi juga bisa gambar atau bisa memutar video di sini juga bisa. Nah, PowerPoint ini adalah salah satu contoh dari hypermedia. Kemudian ada simulasi dan game. Pengertiannya, media simulasi dan permainan game merupakan bentuk lain dari multimedia yang disajikan secara non-linear atau interaktif. Nah, hal ini dikarenakan dalam game dan simulasi berbasis game mengkombinasikan antara format visual, audio, verbal, dan lain-lain. Nah, teman-teman pernah membayangkan nggak kita menggunakan media game dalam layanan kita? Pernah. Pernah membayangkan menggunakan game apa? Ayo apa? Ya? Oh, spinner gitu. Nah, kalau yang saya contohkan ini adalah game yang bisa kita akses melalui handphone ya teman-teman.
Ini namanya gamenya Pizza Frenzy. Siapa yang pernah memainkan? Kira-kira seperti apa permainannya? Bisa ceritakan permainannya, bentuknya seperti apa ini Pizza Frenzy? Oh iya, oke. Jadi ya, ketika kita misal nih melakukan layanan bimbingan klasikal ataupun terlalu besar lah kalau bimbingan klasikal, misal bimbingan kelompok lah dengan 6 anggota, misalnya ada 6 orang. Nah, kita mengangkat tema tentang misalnya manajemen waktu dan menjadi pribadi yang hardiness. Apa tuh hardiness? Hardiness apa teman-teman? Menjadi pribadi yang tahan banting, seperti itu. Artinya mental kita siap untuk menghadapi segala sesuatu atau situasi yang terjadi dan kita hadapi secara tiba-tiba, seperti itu ya. Nah, kenapa saya menggunakan game Pizza Frenzy ini? Karena ternyata di dalam game ini terdapat 2 mode. Yang pertama ada mode speed dan Simon Says. Nah, mode speed ini di mana kurirnya itu harus mengantarkan pesanan kepada pelanggan itu secara tepat waktu, seperti itu ya, betul ya? Nah, betul. Nah, ini kan bisa berhubungan dengan manajemen waktu tadi, bisa melatih tentang manajemen waktu. Kemudian tahan bantingnya dengan cara apa? Dengan mode Simon Says, di mana pikiran kita itu diuji, daya ingat kita diuji. Kita tidak hanya mengirimkan barang secara tepat waktu, tapi harus mengirimkan barang sesuai urutan, benar kan? Sesuai urutannya, sehingga ketika selesai memainkan game ini, kita tanya nih kepada peserta didik kita, apa manfaat yang bisa kita ambil dari game tersebut jika dihubungkan dengan topik yang kita bahas. Itu bisa dibayangkan? Bisa ya? Kemudian manfaat media simulasi dan game, ada yang bisa membantu membaca lagi? Ada. Siapa namanya? Alina minta bantu ya. Saya ngos-ngosan kalau baca terlalu banyak. Manfaat media simulasi dan game. Penggunaan game dalam layanan bimbingan dan konseling memiliki keunggulan sebagai berikut. A. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konten atau topik yang dibahas layanan bimbingan dan konseling. B. Mampu menjelaskan konsep atau objek yang abstrak menjadi konkret. C. Membantu konselor untuk membuat siswa lebih mudah memahami konten atau materi layanan bimbingan dan konseling. D. Mendorong siswa lebih berpartisipasi dalam layanan bimbingan dan konseling dan memberikan kesan yang mendalam terhadap materi yang dipelajari. E. Memberikan lingkungan belajar yang kondusif karena siswa berinteraksi dalam lingkungan belajar yang mendekati nyata. Dan F. Mengembangkan sikap afeksi, kognisi, dan psikomotorik siswa sekaligus. Nah, jadi jelas ya teman-teman, jadi fungsi dari manfaat media simulasi dan game ini adalah kita bisa memaparkan konten atau topik yang dibahas yang awalnya bersifat abstrak menjadi konkret, dan tentunya membuat layanan bimbingan konseling kita menjadi lebih menarik, interaktif, dan dapat kayak menarik perhatian dari peserta didik kita bahwa oh ternyata layanan bimbingan konseling itu seru kayak gitu. Kita bisa melakukan game, menonton film. Tadi kalau film ya, kalau game berarti kita bisa seru-seruan juga dengan memainkan game bersama seperti itu. Kemudian kalau misalnya di era sekarang nih, kan banyak tuh game selain Pizza Frenzy tadi ya, bisa digunakan selainnya. Apa ya kalau sekarang itu lebih banyak dilakukan itu apa ya? Game Mobile Legends ya. Terus PUBG. Terus satunya apa lagi? FF. Nah, siapa nih yang suka memainkan itu? Nah, banyak ya. Kita boleh loh menggunakan game-game seperti itu untuk layanan bimbingan konseling yang akan kita lakukan. Misalnya kan kalau game semacam itu kan pasti mabar ya kita ya. Mabar. Nah, mabar itu melatih apa kira-kira? Komunikasi, kerjasama. Nah, berarti nanti tema atau topik yang kita angkat pada layanan kita adalah tentang kerjasama misalnya. Kemudian medianya menggunakan game dengan aplikasi apa tadi gamenya? PUBG, FF, atau Mobile Legends ya. Oke ya, paham ya teman-teman? Nah, adakah yang ingin bertanya? Oh, ini tidak. Itu salah satu gambar diam yang sebenarnya saya mau contohkan. Tapi tadi kan sudah ya. Atau ada yang mau ini menganalisis gambar diam ini?
That link some inner demons. Apa tuh artinya? Iya, ada 3 ya, ada depresi, anxiety, dan PTSD. Ada yang bisa menggambarkan bagaimana ini sang cewek dalam melawan inner demons? Apa ada yang bertanya tentang materi saya tadi? Ini sebenarnya hanya contoh, tadi kan sudah dicontohkan dengan yang lain ya. Ada yang ingin bertanya? Atau sudah paham? Sudah paham atau belum paham? Kok diem ya? Saya merasa gagal. Ada yang bertanya? Nanti kalau saya tidak bisa jawab, dijawab Pak Ilmi. Gak ada ya? Sudah paham berarti ya? Kalau sudah paham berarti saatnya apa? Tidak, tidak. Ayo buka dulu kertasnya. Kertas kosong. Oh, kembali ya Mas? Waktunya 10 menit. Atau menunggu Mas kembali? Nunggu aja ya. Mau ke kamar mandi silakan. Iya. Kayaknya 2000. Menegangkan lah ini, menegangkan. Atau saya kasih pengantar dulu deh. Nah, di sini latihan kita yaitu mempresentasikan gambar diam menggunakan teknik SWOT. Nah, teknik ini sebenarnya teknik dari photo voice ya, dari presentasi di minggu kedepannya. Tapi tidak apa-apa karena kan hari ini juga menyangkut tentang media gambar diam juga, jadi bisa kita pakai untuk evaluasi hari ini ya. Kita tunggu Mas siapa tadi namanya? Makanya lupa berikutnya ya. Oke teman-teman, sebelum saya tampilkan soalnya, saya akan jelaskan dulu. Nah, teknik SWOT ini adalah ketika kita ingin mempresentasikan hasil gambar seperti itu, kita harus memperhatikan pertanyaan pertama yaitu what do you see here? Apa yang kita lihat di sini? Nah, foto itu apa yang kita lihat di sini? Kemudian what is really happening here? Artinya apa yang terjadi? Kemudian bagaimana hal itu relate dengan kehidupan kita?
Kemudian bagaimana kekuatan dan kelemahan itu ada, dan kemudian bagaimana caranya kita untuk mengatasi hal tersebut. Tentunya nanti teman-teman representasikan dengan profesi teman-teman sebagai guru BK seperti itu ya. Nah, ini saya tampilkan nih soalnya. Mulai 10 menit ya, kita selesai jam berapa berarti? 9. 8.15. Oke, bisa langsung dikerjakan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat apa yang dilihat di sini, kemudian apa yang sebenarnya terjadi di sini, kemudian bagaimana hal ini berhubungan dengan kehidupan kita. Terus kita mengapa situasi kekhawatiran dan kekuatan ini ada, kemudian yang selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Jangan lupa ditulis nama dan linknya ya. Baik, Bu. Tadi kita selesai jam berapa? 8.15. Selesainya ini nanti bisa saya 8.18 ini udah jam berapa? Saya nggak pegang. 8.10. Kok cepet banget? Iya. Menguji ini apa, tahan banting. Resiliensi. Menjadi pribadi yang tahan banting. Hanya dibanting. Dan goreng. Malah juara biasanya. Ini tas. 8 menit lagi ya berarti. Bukan out of the box. Yang kreatif itu tuh ada itu doang. Ada Saya nanti ngikut ini dari mobilnya gitu doang. Iya gitu. Bawain. Sebenarnya kayak Jadi cara mempresentasikan sebuah foto itu tergantung dalam diri kita, apa yang kita pikirkan itu kita tuangkan ya teman-teman. Jadi nanti jangan ikut teman sebelahnya kayak gimana sudut pandangmu, gimana saya ikut dia sudut pandangmu, jangan ya. Karena teknik SWOT ini gunanya bagaimana pribadi kita sendiri dalam mempresentasikan sebuah gambar yang kita lihat.
itu mah foto polisi. Ini orang Bodo amat, cuek aja. Jangan lihat Pak, ini nggak boleh. Ada seorang jalan. Ada seorang jamet. Kebebasan nama. Iya, sesuai aku. lagi nih masalah. Ya dalam sekarang gelandangan bicara gelandangan. Jamet mama. Lebih jaga. Ini malah jadi puisi. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Saya juga nggak diangkat. Kalau itu curhatan nggak sih? Itu beneran out of the box. Tapi jangan di box semuanya. Jangan dulu. Jangan jawab bosan nih. Udah dibuat puisi aja. Seorang di depan studio. Dia hari ini 3 menit lagi ya. itu rambutnya pansos nomor 4 itu Mengapa situasi kekhawatiran dan kekuatan ini ada? Nah, teman-teman melihat itu sebuah kekhawatiran atau kekuatan nih? Gitu. Dan kemudian mengapa sih kekuatan itu ada? Mengapa kekhawatiran itu ada? kenapa kamu sedih dari hal itu? Ya. Nah, kemudian dari kekuatan dan kekhawatiran itu kan bisa kita bayangkan apa yang harus kita lakukan, kan? Iya saya sudah ketemu jawaban saya sendiri. Soalnya jawabannya pada berasal lagi sih. Bagaimana hal ini berhubungan dengan kehidupan kita? Ayo hubungannya apa? Ayo hubungannya apa? Berhubungan tidak ini? Dalam kehidupan sosial. Ini kehidupan apa? Pribadi, sosial apa? Oh. Terus kalau sosial berhubungan tentang apa di kehidupan kita? Jamet kadang. Jangan. Berarti gini, saya nanti meniru itu ya. Jadi jamet. Sebenarnya kurang 2 menit lagi. Kita tambah 3 menit, wes. 8. Langsung tambah nanti tambah. Kalian kayaknya ada yang baru sampai nomor 3. Durasinya sudah sampai nomor 6. Itu nggak ada di chat GBD ya? Iya, susah. Makanya sebelumnya ya yang Iya. ditulis jawab. Ini gimana ya? Lu bisa berkata ngecewakan burger. Kalau bisa buat makan gratis.
Padahal mahasiswa kan anak kecil kan masih punya ibu bapaknya. Benernya gitu ya. Mahasiswa kan ibu bapaknya ada kan jarang. Ada yang support makan ya. Bener. Dia punya ibu bapak. Saya juga beda. Abusan menyuarakan saya. 2 menit lagi. Sorry. Papai udah ya? Udah. Wah, luar biasa. Katanya jawabannya sekali, segera apa Papai. gugup kok. Insya Allah. Berarti siap mempresentasikan ya? Udah. Kacau banget dong. Kacau banget. Kayak mau beli sumbangan gitu. Udah selesai waktunya. Iya, Allah ibu. Saya tunjuk ya siapa yang presentasi. Cuma memaparkan. Belum selesai. Udah sampai nomor berapa? 4. 5-nya belum ya berarti. Masa penambahan waktu lagi nggak jadi tahan banting dong ini? Yang udah aja bu. Yang udah Udah aja. Yang belum. Belum semua ini. Ya udah cuma papai. Kok Masa? Udah apa aja belum masih. Tiga mau. cuma baca doang hasilnya apa? Saya tunggu ya sampai nomor 5 selesai. 5 menit lagi wes. Yuk sampai 8 Yuk bisa yuk. Bener daripada bikin puisi soalnya. Oh, bisa. Bikin puisi guys. Luar biasa. Ini nanti mempermudah pertemuan berikutnya loh. Ini kan salah satu teknik dari foto voice sebenarnya. Ini salah satu aja. Pak, iya salah satu. Oh iya, belum bisa juga ya. Langsung aja langsung dua-duanya. Mau sampai besok aja. Ya Allah. Beneran nih sih dia bikin puisi apa maksudnya? Di bawah. Di sini kan masih bisa lagi ya. Ini kan Hebat banget. tunggu lagi nggak? Enggak tahu. Iya wow, ketemu Udah belum teman-teman? Apa itu mau ngajar di status? Udah saya tunjuk ya. Susah ya. Semangat ya. Udah ya setuju ya sudah selesai ya ini. Paling dari itu. Masalahnya lah kita masuk ke belajar pakai ekspresi. Manual dulu. Ya Allah, masuk siapa? Oh, kok besar? Besar. Ini yang bagus. Bener sih. Apa enggak?
mau dilakukan pemandikan anaknya gitu. Tapi nggak apa-apa sih sesuai yang kalian lihat. Ya Nggak apa-apa. kan bajunya. Iya. Dimandiin biar gak gembel. Parah banget sih. Konselor macam apa? Enggak lebih ke sana, ini kan lebih perspektif masing-masing. Iya. Betul. Bisa-bisanya. Sudah selesai apa belum? Sudah ya? Kita sepakati berapa orang yang semuanya? Oh, jangan semuanya, tidak cukup. Berapa ya Pak Ilmi? Berapa orang ya? 3 sampai 5 deh. 3 apa 5? 1. Enggak jadi ngasih tawaran. 5 orang ya? Satu lo udah masuk surga. Saya tunjuk ya. Yang pertama cowok dulu deh. Soalnya yang cowok nih dari awal saya ini di belakang tuh diem aja kalau nggak dilanjut. Siapa ya? Cowoknya 2 orang ya. Masnya yang pakai baju kotak-kotak hijau namanya siapa? Anas. Hafid. Mas Hafid berdiri Mas. Dibacakan di situ saja. Yang nomor 1 apa yang Anda lihat? Anak jalanan dan keluarga yang sedang makan. Jalanan tuh ada keren. Oke, kemudian yang terjadi apa? Happeningnya apa? Anak jalanan menatap sebuah keluarga yang bahagia sedang menyantap makanan bersama. Oke. Kemudian nomor 3 yang our life-nya apa? Yang ketiga, selalu ada kesenjangan sosial di kehidupan kita, terus ada yang nasibnya baik dan buruk. Kemudian yang keempat, Karena kurangnya pemerataan ekonomi sehingga ada yang kaya dan miskin. iya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, Mas? Mendorong keadilan sosial sehingga akan terciptanya pemerataan ekonomi dan berbagai kesenjangan sosial yang ada. Wih, tepuk tangan. Sini Mas, saya kasih hadiah Mas. Saya foto. Hai, masuk. Langsung coklat Mas. Habis ini gembelnya dibagi. Siapa lagi ya? Atau siapa yang ingin mempresentasikan? Kan cuma kayak gitu doang, cuma baca. Siapa ya? Kakaknya yang berkacamata di samping kakaknya yang ayo Kak. Namanya siapa? Devi. Mulai dari yang pertama, apa yang dilihat Kak? Seorang anak jalan yang melihat satu keluarga harmonis yang sedang makan di suatu restoran. Oke, kemudian yang keduanya, Kesenjangan sosial antara anak jalan dan anak yang ekonominya mapan. oke, kemudian yang ketiga, Mensyukuri apa yang ada di hidup kita tanpa selalu melihat orang yang di atas kita. kemudian situasi dan kekhawatiran atau kekuatannya. Dalam gambar ini menggambarkan tentang situasi karena ada anak jalanan yang melihat kehidupan anak lain yang lebih layak. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Menyiapkan kehidupan yang layak untuk masa depan. Tepuk tangan buat Kak Devi. Ini Kak, tak kasih Kak. Habis ini yang cowok lagi ya. Makasih ya. Oh ini kakaknya yang di ujung itu, yang cowok. Saya belum pernah mendengar suara. Namanya siapa? Ayo berdiri Mas. Anas. Nah, mulai dari nomor 1 ayo. Apa yang Anda lihat di sini?
Bagaimana hal ini berhubungan dengan kehidupan kita? Karena adanya interaksi sosial dengan kepedulian yang dirasakan akan memberikan keberhasilan terhadap orang belum mampu. Oke. Udah nomor berapa ya? 4 ya berarti. Mengapa situasi, kekhawatiran, dan kekuatan ini ada, Mas? Karena kepedulian yang sangat tinggi serta adanya penampilan yang umum memberikan daya tarik sehingga muncul kekhawatiran yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Memberikan makanan dan memberikan arahan yang lebih efektif dan terarah dan mencegah anaknya untuk tidak ikut-ikutan dalam kondisi sehat. Teman-teman, tepuk tangan untuk Mas Anas. Sini, Mas. Sudah berapa ya? 3 ya? Satu lagi atau 2 lagi? 5. 2 lagi aja. 5 lagi. Satunya siapa? Ada yang ingin? Ini tadi yang katanya ingin 5, berarti ada kemauan untuk yang lain. Ayo. Loh? Oh berarti 2 orang ya? Yang pertama, Namanya siapa dulu? Uli. yang saya lihat di sini di dalam sebuah restoran ada keluarga yang bahagia sedang makan, sedangkan di depan terdapat anak jalanan yang lusuh sambil melihat satu keluarga itu sedang makan. Nah, yang kedua tentang keadaannya, kejadiannya anak tersebut melihat satu keluarga sedang makan seperti kelaparan dan dia juga ingin merasakan yang ia lihat tentang kebahagiaan dengan orang tuanya. Nah, yang ketiga, hubungan di kehidupan kita ini berhubungan dengan kasih sayang orang tua. Dia seorang anak kecil itu sedang membutuhkan orang tuanya, dia masih kecil tapi dia sudah bersusah payah seperti mencari makan sendiri, sudah melihat kehidupan yang nyata. Nah, yang nomor 4, situasi kekhawatiran. Tentu saja kekhawatiran di umur yang masih kecil dia sudah merasakan rasanya dunia. Dia tidak dapat merasakan kebahagiaan bumi yang seharusnya mendapatkan kasih sayang orang tua. Yang nomor 5, nah untuk cara mengatasinya anak jalanan seperti itu tuh membutuhkan perhatian yang lebih, bantuan seperti pendidikan, perlindungan dan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Kak Uli. Ini Kak. Ada lagi? 1 orang lagi. Yang cowok apa cewek? Oh cowok. Tapi yang cewek masih ada yang mau nggak? Kalau gitu 2 orang lagi deh kalau gitu. Cowok apa cewek? Kayaknya ingin mengacungkan jari tapi malu-malu. Kak siapa ini namanya Kak? Oh iya. Oke. Jadi Kak Aris sama Kak Alina. Oke. Kak Alina dulu deh. Aris terakhir ya. Iya, nggak apa-apa. Nomor 1, seorang anak kecil yang lusuh tidak terurus dan tidak memiliki apapun kecuali dirinya sendiri. Lihat seorang anak dan 3 orang tuanya sudah berkumpul bersama sambil menikmati makanan yang mereka sukai. Dan terlihat seperti anak tersebut ingin menjadi posisi anak yang sedang makan bersama keluarga. Yang kedua, anak kecil yang lusuh tersebut merasa kelaparan dan ingin sekali berkumpul dengan keluarganya. Namun apalah daya karena ia hanya bisa melihat saja. Yang ketiga, hal tersebut berhubungan dengan kehidupan kita karena kita juga pernah merasa egois dan tidak memiliki apa-apa, dan juga pasti kita akan berusaha untuk mencapai apa yang kita mau. Yang keempat, karena saya merasa empati pada anak lusuh tersebut sehingga tersebut menunjukkan kekhawatiran bagi saya. Yang terakhir, yang dapat dilakukan bila bertemu dengan anak-anak tersebut, setidaknya kita tanyakan, kamu mengapa di sini? Pasti setelah itu anak tersebut akan terbuka. Terus setelahnya kita dapat membantu memberikan semangat, pengertian agar anak tersebut dapat dengan ikhlas, sabar dan semangat untuk menghadapi dunia yang keras. Anak kecil itu bergerak dengan
bawah kita, dan untuk makanan saja susah. Terus nomor 4, mengapa situasi kekhawatiran dan kekuatan ini ada? Karena mungkin dari gambar tersebut banyak anak-anak situasinya yang masih jauh dikatakan layak, jangankan sekolah atau makanan saja susah, karena sangat perhatian dari pemerintah atau orang banyak untuk dapat mendapat. Yang terakhir, Apa yang kita apa yang lakukan? kita lakukan mungkin memberikan sesuatu yang membuat anak itu senang atau merasa tercukupi dan perhatian dari pemerintah. Tepuk tangan buat kamu. Mau coba nggak? Mau nggak? Mau dong. Tidak ada yang sangat terbit. Terakhir Pak Ilmi mungkin. Ya saya Iya, oke. boleh. Mungkin nggak ada yang sama ya sama kayak punya teman-teman. Iya. Ya. Monggo Pak. Ini yang saya lihat, Apa yang Anda lihat? Saya melihatnya ada seorang anak jalanan yang ingin diajak makan seperti temannya yang telah diajak makan oleh keluarga itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah kedua anak tersebut sama-sama ingin makan atau kelaparan. Bagaimana hal ini berhubungan dengan kehidupan kita? Nah, berhubungannya adalah ketika kita melihat anak yang, misalnya kita melihat kaum di bawah kita atau ada hati nurani kita untuk memberi makan, itu sebuah bentuk dari norma dan nilai yang ada di masyarakat. Nah, mengapa situasi kekhawatiran dan kekuatan ini ada? Ini lebih kepada kalau di sudut pandang yang memberi makan itu adalah kekuatan dari dia dan kekhawatiran sekaligus. Kekhawatirannya adalah anak itu kekurangan gizi dan terus anak itu juga kasihan belum makan, tapi kekuatannya adalah dia memiliki empati yang tinggi untuk menraktir atau memberikan makanan. Nah, yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan tentang hal itu? Kalau ditinjau dari sudut pandang pribadi sosial, kita bisa meningkatkan empati kita ketika nantinya ada anak yang kurang beruntung dari kita dan menyisihkan sedikit uang ataupun rezeki gitu ya untuk mereka yang lebih membutuhkan. Begitu. Tepuk tangan buat Pak Ilmi. Pak, saya juga kasih aja ya. Nanti aja. Oke, nanti aja ya Pak ya. Ya, teman-teman aja. Oh, teman-teman aja. Masih 3 nih. Ini, sini. Ayo, Ayo nggak apa-apa. Ya, untuk Siva dan teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya karena sudah mempresentasikan hasilnya, karena memang apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan itu adalah yang kita suarakan. Jadi masing-masing pasti memiliki pemikiran yang berbeda ya. Tadi kan ada yang berbeda-beda. Tadi kata siapa ya? Ada beberapa tadi bilangnya ada anak kecil ini memandangi keluarga yang sedang makan bersama. Tapi ada juga tadi kayaknya Mas apa ya? Mas Aris apa Mas siapa ya? Katanya yang memandangi malah ini keluarganya ke anaknya, seperti itu. Kan memiliki perspektif yang berbeda. Tadi juga dari Pak Ilmi memang benar. Yang saya tampilkan ini di tengah ini adalah teman si adik ini yang kalian coba lihat deh dari segi pakaian dan nggak kelihatan ya, maaf ya teman. Ini terlalu kecil kayaknya gambarnya. Oke, yang tadi pas di belakang kan Iya. nggak kelihatan itu gambarnya gitu. Oh gitu. Tidak apa-apa ya. Yang penting Iya, teman-teman kalau misalnya mau mendekat, itu di pakaiannya anak itu tuh lusuh gitu, terus itu iya. ada celananya itu sobek-sobek gitu. ya, Ya, itu. tidak apa-apa. Terus kalau kalian
lihat pandangi juga muka dari yang orang-orang dewasa pasangan itu, mereka lebih kinclong gitu, kayaknya skincare-nya lebih ini ya daripada yang anak yang di tengah yang lebih lusuh gitu. Oke, yang penting bagaimana teman-teman sudah menggunakan teknik SWOT ini ketika mempresentasikan hasil dari sebuah foto. Tepuk tangan buat kita semua dong. Oke, sebelum saya tutup, saya minta satu orang untuk menyimpulkan kira-kira apa yang saya jelaskan dari pertama tadi hingga saya menampilkan evaluasi seperti ini, teman-teman. Ada yang ingin menyampaikan? Hadiahnya besar loh nanti loh. Besar. Ayo siapa? Saya tunjuk atau mengajukan diri? Tunjuk. Cowok atau cewek? Cowok. Kenapa ini? Cuma menyimpulkan kok. Bapak Ilmi. Tadi kayaknya 4 di belakang, sudah kayaknya masihnya di depan deh. Ayo dong mas, masa saya jelaskan dari pertama sampai akhir, masa nggak ada yang ditangkap apa gitu. Yo, bisa nggak mas? Menyimpulkan dari apa yang saya jelaskan hari ini. Menyampaikan informasi atau pelayanan itu tidak perlu lebih efektif menggunakan ya. Oke, yang lain deh yang bisa bantu masnya siapa? Yang cewek? Ayo Kak Fafai, bisa menyimpulkan nggak kira-kira apa yang kita bahas hari ini? Dalam media layanan itu ada banyak kayak audio visual, terus juga kita tuh kalau misalnya lihat suatu gambar diam tuh kita nggak bisa sama pemikiran kita tuh sama orang lain tuh nggak bisa sama gitu, karena tiap manusia tuh punya perspektifnya masing-masing dan itu nggak dibatasi, jadi orang tuh bebas suka hati mereka gimana ya. Oke, tepuk tangan buat Kak Fafai. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Berarti hadiahnya untuk Kak Fafai aja. Sini Kak. Berarti bisa disimpulkan Kak Fafai paham ya? Tapi yang lain paham atau tidak? Buat 1 bulan sih. Buat 1 bulan. Tadi disuruh menyimpulkan nggak mau. Iya, Atau masih ada susu, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Ayo, pasti adrenalinnya tertantang kalau udah kayak gini. Ayo masnya. Apa yang kita bahas hari ini, Mas? Masih ada susu? Iya. Kalau gitu mau. Kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Pai, bahwa materi dan media dalam BK itu ada beberapa macam, yaitu audio sama visual. Nah, itu kita bisa ada kelebihan dan kelemahannya. Mungkin kelebihannya efektif, terus gampang diakses dan seru. Kelemahannya mungkin bisa terlalu seru jadi kurang paham materi. Betul. Kayaknya jadi keasikan gitu ya, Mas. Ya, terus mungkin ada ancaman cyber juga. Oh iya. Oke. Walaupun tadi saya tidak menyampaikan kelemahan ya, tapi Masnya bisa menyebutkan kelemahannya luar biasa sekali. Tepuk tangan.
ya. Enggak. Terima kasih. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi hari ini kita telah membahas tentang pengembangan materi dan media dalam pelayanan BK pribadi sosial dengan penggunaan teknologi. Jadi media ini ada untuk apa? Untuk membantu seorang guru BK itu untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan menampilkan konten atau materi dengan menggunakan media-media yang sudah ada. Tadi kan ada beberapa media yang sudah saya jelaskan berupa visual yang bisa kita lihat dengan panca indera penglihatan. Kemudian ada apa lagi tadi? Selain ada kemudian multimedia, yaitu penggabungan antara beberapa media untuk mengkomunikasikan suatu informasi, yaitu tadi sudah dicontohkan oleh salah satu teman, yaitu film ya. Kemudian ada hypermedia, yaitu gabungan juga dari beberapa media juga yang tidak hanya memuat tentang hypertext saja, tetapi digabungkan seperti itu. Contohnya tadi yang saya contohkan adalah PowerPoint ya teman-teman. Kemudian ada simulasi dan game juga, di mana kita dalam melakukan layanan bimbingan konseling itu tidak melulu monoton seperti itu, tapi kita bisa menggunakan simulasi dan game ini untuk menjadi salah satu media dalam pelayanan bimbingan konseling yang kita lakukan seperti itu, agar lebih menarik dan interaktif seperti itu ya. Oke, sudah paham ya teman-teman? Sebelum saya kembalikan ke Pak Ilmi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Monggo Pak Ilmi. Oke, baik teman-teman, sekarang gantian saya. Kalau benar saya nanti bahasnya ini tentang tugasnya kalian. Tidak mau.